Halo guys, gua Rian dan ini Gua Jeff. kita dari Ko Bisa Podcast episode 3. Yeay. Oke, sebelum mulai gua mau kasih lihat kalian nih ada satu video. Check it out. Kalau misalkan ada kritik yang membangun bisa kamu ambil, tapi kalau menurut kamu kayaknya ini terlalu menyakitkan dan tidak bisa membangun aku jadi orang yang lebih baik, nggak usah didengerin, tutup telinga aja udah gitu. Menurut aku juga kamu harus punya inner circle yang support system yang baik sih, gitu. Yang positif, yang mendukung kamu. Kamu cari aja inner circle system ya. yang Support system. emang Support system. mendukung kamu Penting banget. sebagai kamu apa adanya gitu. Jadi omongan orang yang nggak kenal kamu banget nggak usah terlalu dimasukin hati lah gitu. Benar banget apa yang Isyana bilang. Jadi kalau misalkan ada kritik yang emang dia itu positif dan membangun buat kita, itu harus kita terima. Dan kalau misalkan terlalu destruktif, itu lebih baik kita abaikan saja. Ya. Nah kalau lu sendiri Jeff, lu pernah gak sih ngalamin kayak gitu? Gua pribadi gue sering banget seperti itu gitu loh. Jadi menerima kritik-kritikan yang konstruktif maupun yang destruktif gitu ya. Tapi gue selalu positive thinking aja sih. Jadi gue anggap semua yang konstruktif dan destruktif itu nantinya akan membangun diri gue gitu loh. Dan gue pernah di posisi sebagai penerima dan pemberi kritik. Nah kalau sebagai penerima kritik ya gue harus kalau bahasa Inggris bilang tuh ya suck it up gitu loh. Lu terima aja semuanya gitu loh. Benar banget. Nah kalau sebagai pemberi kritik, nah di sini lu sebisa mungkin seobjektif dan senetral mungkin dan tanpa ada tendensi untuk menjatuhkan seseorang ya. Karena kebanyakan ada orang yang mengkritik tapi destruktif banget sih. Itu sampai membuat mental down, sampai membuat nama baik juga Jadi hilang negatif gitu loh. lah ya, bisa dibilang ya. Vibe-nya negatif banget sih. Jadi lo harus bisa membedakan mana yang konstruktif, mana yang destruktif kritik. Nah, kiatnya tuh gimana sih Jeff? Misalkan lo jadi si pemberi kritik, gimana sih cara nyampein kritik agar si penerima itu nggak jadi baper gitu loh Jeff? Oke, si pemberi kritik ini ya itu dia harus seobjektif dan senetral mungkin. Jadi yang lu kasih kritik juga dia nggak merasa diserang gitu loh. Jadi nggak merasa terkucilkan, nggak merasa direndahkan. Jadi lu sebisa mungkin harus be objektif dan senetral mungkin gitu loh. Karena dengan kayak begitu ya orang yang lu kasih masukan juga mereka nggak akan merasa terserang gitu loh. Kecuali kalau misalnya lu punya tendensi ke arah destruktif ya, lu membuat mental dia down dan lu merasa semua yang dia lakukan juga salah gitu loh. Jadi lu harus pinter-pinter tuh mana yang konstruktif, mana yang destruktif gitu loh. Bener banget sih, menurut gue juga sih penerima kritik itu dia nggak boleh baper gitu kan, karena kita pasti bisa tahu lah mana kritik yang emang membangun dan juga konsepnya lingkupnya itu di pertemanan atau di pekerjaan, kita tahu lah mana yang emang kritik membangun atau destruktif. Dan si penerima pun juga harus bisa mengkontrol diri pada saat dia diberi kritikan, tidak emosi, tidak baper. Jadi karena kita tahu semua ini untuk kebaikan. Betul. Tapi balik lagi nih kayak kata Isyana tadi di video, ada kritik yang emang ngebangun, ada juga yang destruktif. Kalau yang ngebangun kita harus bisa menerimanya dengan legowo ibarat kata. Dan kalau yang destruktif kita ya udah kita cuekin aja, anggap aja angin lalu gitu. Dan kalau bisa sih lo harus tahu sikonnya juga sih dari cara penyampaian kritik lo gitu loh. Kalau buat gue pribadi ada baiknya lo sampaikan kritik itu di waktu dan tempat yang proper. Bener banget. Jadi lo cari waktu berdua sama dia, entah itu lunch time atau dinner gitu ya. Pokoknya lu bisa cari one on one sama dia, waktu berdua sama dia. Lu hindari tempat public place yang sekiranya nanti dia ngerasa kok gue dikritik di muka umum ya gitu loh. Jadi banyak yang melihat gitu. Banyak yang ngelihat dan dia juga mungkin akan ngerasa loh ini apa-apaan nih kok gue dikritiknya di tempat seperti ini gitu. Jadi tempat dan waktu lo harus pinter-pinter bisa tahu juga gitu loh. Dan yang paling penting lagi, lo harus kemas ini dalam satu sharing session gitu loh. Sesi sharing yang dimana lo ngasih input nih, bro. Lo ngasih input tanpa
lu menyerang. Jadi semua input-input yang ada itu dikumpulin buat kemajuan dia gitu ya. Dan dengan kondisi yang relax, enjoy, Iya, jadi fun. dua arah ya, Iya, tidak dominan satu betul, arah betul. gitu. Jadi keduanya tuh merasa pendapatnya itu dihargai. Iya, seperti itu. sharing aja, Sharing, sharing ya, aja. benar-benar. Maksudnya nggak ada kayak ada kecenderungan lu untuk menggurui atau gimana gitu. Iya, benar-benar banget sih. Benar banget, betul. Jadi supaya tim kita itu juga atau pertemanan kita itu jadi positif dan produktif lagi untuk ke depannya. Ya. Nah, kalau lo sendiri pernah ada pengalaman pribadi nggak sih Jeff dikritik atau sebagai penerima kritik? Iya, kalau sebagai penerima kritik, ya gue sebisa mungkin ya harus ini ya bisa menerima semua masukan-masukan yang ada gitu loh. Dan sebagai pemberi kritik, ya itu yang tadi yang gue bilang harus sebisa mungkin seobjektif dan senetral mungkin, nggak ada tendensi untuk menyerang gitu ya. Yang kita berikan adalah input-input yang akan membuat dia lebih baik lagi, lebih besar lagi gitu loh. Jadi kalau di pengalaman gue sih kebanyakan orang ngasih input kritik gitu ya, tapi ada tendensi untuk membuat mereka down gitu loh. Nah itu yang gue hindari sih gitu loh. Jadi kalau dari pengalaman gue, sebisa mungkin kritik itu harus konstruktif, membangun, tanpa ada tendensi untuk menjatuhkan ya. Iya benar banget ya. Jadi kurang lebih nothing personal ya Jeff ya. Ya. Kita harus bisa memilah-milah nih mana kritik yang membangun atau mana yang destruktif. Oke. Nah itu dia Sobatku Bisa. Jadi kita harus bisa menerima kritik dengan baik dan sebaliknya untuk si pemberi kritik harus juga menyampaikannya dengan baik agar tercipta solusi yang positif buat kita semua. By the way buat kamu nih yang ingin pengen upgrade skill kamu agar bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi, di Kubisa ada banyak macam materi pembelajaran yang bisa kamu pelajari. Nah jadi langsung aja nih kunjungi website Kubisa www.kubisa.com atau download aplikasinya di Play Store dan App Store. Oke? See you in the next podcast guys. Terima kasih.